Sejak pertemuan Lilis Kencana dengan Ki Dorma di hutan, sifat Lilis Kencana berubah drastis. Ibunya memperhatikannya dengan penuh keheranan, karena anaknya menunjukkan perilaku berbeda dari biasanya. Lilis Kencana tidak malas lagi. Ia mau membantu ibunya dengan berdagang buah-buahan di pasar. Nyai Imas dengan senang hati membantu anaknya menyiapkan bahan-bahan dagangan setiap hari. Di pasar, Lilis Kencana dengan sabar melayani para pembeli. Jualannya laku keras. Menjelang sore, ia pulang ke rumah. Ia bergegas menuju kamarnya untuk melihat batu permata yang disembunyikannya di bawah bantal. Lilis Kencana mengangkat bantal. Ia sangat terkejut melihat banyak batu permata di sana. Ini persis seperti yang pernah dikatakan oleh Ki Dorma. Ia teringat perkataan tadi di pasar untuk merayu pembeli agar pembeli dapat memborong dagangannya. Padahal ia bertindak tidak jujur saat berjualan, yaitu dengan mengurangi timbangan buah-buahan yang dijualnya. 1 bulan berlalu. Lilis Kencana semakin kaya raya. Hartanya semakin banyak. Ia pun selalu memberikan hadiah kepada ibunya, seperti pakaian yang bagus, makanan enak, dan berbagai perhiasan. Lilis Kencana selalu menjual buah-buahannya yang kualitasnya rendah dengan harga tinggi. Dan Lilis Kencana mengembangkan usahanya dengan menjual emas palsu. Kemahirannya dalam merayu pelanggan selalu berhasil. Usahanya semakin maju, hartanya semakin berlimpah. Namun ada hal aneh yang terjadi. Lilis Kencana tidak dapat tidur nyenyak setiap harinya. Perasaan cemas, was-was selalu menghampiri. Ada sesuatu yang Lilis rasakan. Kesehatan ibunya pun semakin hari semakin turun. Tubuhnya yang tua semakin kurus. Kulitnya terlihat pucat. Sudah seminggu ini Nyai Imas terbaring di tempat tidur dan tidak bisa makan. Lilis Kencana memegang tangan ibunya sambil menahan kesedihan. Hatinya terasa sakit, walaupun ia sudah menjadi orang kaya. Namun ada perasaan yang selalu mengganggu batinnya. Hidupnya tidak tenang, seakan resah, gelisah, gundah gulana setiap hari. Lilis Kencana mulai menyadari, semakin ia berbohong, semakin kondisi fisik ibunya melemah. Ini tak bisa terus terjadi. Aku tak bisa seperti ini. Perasaan galau membuat Lilis berpikir bahwa kejadian yang dialami pasti berkaitan dengan batu permata pemberian Ki Dorma. Keesokan harinya, Lilis Kencana pergi ke hutan untuk membawa mutiara pemberian Ki Dorma. Ia ingin mengembalikan mutiara tersebut yang selama ini dikumpulkannya. Tanpa rasa takut, ia terus berlari ke tempat pertama bertemu Ki Dorma. "Aki, keluarlah!" teriak Lilis Kencana. Hembusan angin kencang dan tawa yang khas itu tiba-tiba menggema. Di sekitarnya, angin mulai berhembus kencang, semakin kencang, dan tiba-tiba di hadapan Lilis Kencana berdiri Ki Dorma. "Apa yang kau cari? Apa kau belum puas dengan kekayaan yang kuberikan kepadamu?" "Aku tidak ingin kaya lagi. Aku lelah dengan semua kebohongan
yang selama ini aku lakukan. Kekayaan tidak membuatku bahagia. Kekayaan membuat ibuku sakit parah. Baiklah, kalau itu keinginanmu. Tapi ingat, semua hartamu akan hilang dari hidupmu. Dan hidupmu akan kembali seperti semula. Dan tentu saja ada syaratnya. Lilis Kencana tak peduli lagi. Ia menyanggupi syarat yang diberikan oleh Ki Dorma. Yang penting ibunya bisa sembuh kembali. Ki Dorma memberikan persyaratan kepada Lilis Kencana. Ia disuruh pergi ke sebuah gunung yang berada di selatan hutan dan mengubur semua permata yang ada padanya di puncak gunung tersebut. Tanpa berlama-lama, Lilis Kencana segera berlari ke arah gunung yang dimaksud oleh Ki Dorma. Gunung tersebut tidak terlalu tinggi dan letaknya tidak jauh dari hutan. Keselamatan ibunya menjadi kekuatan Lilis Kencana untuk terus berjalan menuju gunung itu. Semua rintangan yang dilalui ia hadapi dengan penuh semangat dan percaya diri. Sehingga ia bisa mencapai puncak dan segera membenamkan semua permata yang ada ke dalam tanah. Tiba-tiba dari dalam tanah tersebut muncullah cahaya yang sangat kuat dan menyilaukan. Sehingga menyebabkan Lilis Kencana kehilangan kesadarannya. Entah berapa lama Lilis Kencana tak sadarkan diri. Saat tersadar, ia melihat dirinya sudah berada di rumah gubuknya. Semua ini bagaikan mimpi. Lilis Kencana mendengar teriakan khas ibunya, Nyai Imas, dari pintu depan, membuat Lilis Kencana terjaga. Lilis berlari ke arah suara ibunya yang terus memanggilnya. Ia melihat sosok ibunya Nyai Imas yang tersenyum kepadanya. Lilis tak kuasa menahan air mata dan langsung memeluk ibunya. "Ibu, aku merindukan ibu. Aku berjanji tidak akan malas dan membuat masalah lagi." Lilis Kencana mendekat erat ibunya. Kebahagiaan yang ia rasakan dalam pelukan ibunya. Kisah Lilis Kencana dan Nyai Imas ini kemudian menjadi buah bibir di masyarakat. Mereka menamakan tempat tersebut dengan nama Gunung Bohong. Sampai sekarang gunung itu masih ada dan berada di kota Cimahi. Sebenarnya Gunung Bohong itu lebih mirip sebuah bukit yang saat ini masih dijadikan tempat pendakian bagi para siswa dan tempat latihan menembak bagi para prajurit TNI yang ada di kota Cimahi. Konon, menurut penuturan penduduk setempat, di puncaknya terdapat batu permata yang berhasil ditanam oleh Lilis Kencana. Pesan dari cerita ini adalah agar kita tidak pernah berbohong kepada diri sendiri. Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil.